Pada suatu hari, di sebuah istana, sang pangeran sedang mengadakan pesta. Ketika sedang bersorak kebahagiaan menikmati pesta, tiba-tiba datang seorang nenek meminta pertolongan kepada sang pangeran untuk berteduh di istana. Karena sedang terjadi hujan badai, nenek itu menawarkan setangkai mawar merah sebagai tanda terima kasihnya. Namun sang pangeran tidak mengizinkan nenek tersebut untuk berteduh di istana, malah mengusirnya untuk pergi segera. Setelah ia tahu ditolaknya, maka nenek itu mengutuk pangeran menjadi buruk rupa dan pelayan-pelayannya menjadi perabot rumah tangga, serta menghapus kenangan istana itu dari orang-orang yang mencintainya. Kemudian si nenek memberitahukan kepada sang pangeran bahwa dia dan pelayannya bisa kembali normal jika ada orang yang dicintai si buruk rupa dengan tulus dan membalas cinta tulusnya sebelum tangkai terakhir gugur. Jika tidak, mereka akan kekal selamanya seperti itu. Beberapa tahun kemudian, seorang pedagang yang tersesat di sebuah hutan, dia mencari perlindungan untuk berteduh dari badai. Tanpa disengaja, pedagang itu menemukan sebuah istana yang sudah tidak terawat dan kosong. Setelah berteduh di istana itu, tanpa sengaja, pedagang itu menemukan setangkai bunga mawar. Ia berniat untuk membawanya dan diberikan kepada anaknya bernama Bella. Mengetahui bunga mawarnya diambil bis, sangat marah dan menawan pedagang itu. Berhari-hari tidak kunjung datang ke rumah Bella, anaknya pedagang, sangat cemas dan berencana untuk mencari sang ayah. Maka pergilah Bella untuk mencari sang ayah. Namun di perjalanan Bella kemalaman dan tersesat di sebuah hutan. Namun ketika akan mencari tempat untuk beristirahat, Bella tidak sengaja masuk ke dalam sebuah istana yang sudah tidak terawat. Di dalam istana, Bella tak sengaja berjalan-jalan dan masuk ke sebuah ruangan. Ternyata di sana ada sang ayah yang sedang dikurung. Bella berniat untuk membebaskannya, namun keluarlah sesosok makhluk besar yang buas, menghentikan Bella dan ayahnya. Kesepakatan pun terjadi, ayahnya boleh pergi setelah ditukar dengan Bella yang harus tinggal di istana. Hari selanjutnya, Bella berniat untuk berkeliling mengitari istana itu. Tanpa disengaja, Bella masuk ke sebuah ruangan terlarang. Di sana ada setangkai bunga mawar. Bella malah memetiknya. Mengetahui itu, bis marah dan mengusir Bella dari istana. Pergilah dengan sedih di kegelapan malam. Bella berjalan menyusuri hutan untuk pulang ke rumah. Di perjalanan, Bella dicegat oleh segerombolan serigala. Di saat tersudut dan akan dimangsa, bis datang menyelamatkan Bella. Bis terluka parah, tercakar dan digigit segerombolan serigala. Bis kemudian dirawat dengan penuh perhatian oleh Bella. Saat merawat bis, Bella dijamu oleh para pelayan istana. Saat kembali ke rumah,
sang ayah meminta penduduk desa untuk menolong Bella. Gaston, lelaki yang mencintai Bella, malah menuduh sang ayah itu gila dengan mengada-ngada. Maka dimasukkannya ayah Bella ke rumah sakit jiwa. Gaston kemudian pergi mencari Bella ke istana itu. Sampailah Gaston di istana itu dan kemudian mereka menemukan Bella. Gaston yang licik, dia malah akan merusak istana dan berkelahi dengan Beast. Beast yang malang ditembak oleh Gaston hingga terkapar. Namun nasib seorang yang jahat, dia tertimpa reruntuhan jembatan dan terkubur. Bella merasa kasihan melihat Beast yang tidak berdaya dengan meneteskan air mata. Bella berbicara kepada Beast bahwa dirinya sangat menyayangi dan mencintai Beast. Keajaiban pun terjadi. Sihir dari nenek itu pun menghilang. Sebelum bunga terakhir gugur, membuat Beast dan para pelayan istana kembali menjadi manusia normal. Dan akhirnya mereka pun hidup bersama dan berbahagia.